Mari kita memasuki lagi perenungan kita akan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku semuanya yang telah bersiap untuk sama-sama kita akan mendengarkan lagi kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Itulah pengakuan kami, ya Bapa di dalam surga, melalui lagu-lagu pujian dari hati kami naikkan itu untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Sebab besarlah anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan terus untuk datang bersyukur kepadamu. Setiap pagi selalu baru berkat-Mu ya Tuhan, dan kami selalu menyambut itu. Kami memerlukannya, dan kami rindu lebih besar lagi Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan melingkupi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua orang-orang kudus-Mu yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kami telah bersama-sama di dalam ibadah pagi kami ini. Kami percaya kehadiran Roh Kudus terus menguatkan kami semua, memperlengkapi hidup kami supaya tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita kembali lagi saudaraku akan merenungkan bersama-sama lagi ya pencerahan dari kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dari kitab Efesus. Dan kemarin saudara-saudara kita sudah bersama-sama melihat bagaimana karakteristik daripada kasih karunia Allah yang kita terima yang spesial saat ini. Saudara-saudaraku, sangat luar biasa kalau dikatakan sesuatu yang sangat spesial ya, yang sangat istimewa, lain daripada yang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena lain daripada yang lain, berbeda daripada yang lain, maka kita akan terus mencoba untuk memahami saudara-saudaraku bagaimana karakteristik daripada kasih karunia Tuhan yang spesial ini dengan berbagai penekanan ya yang berbeda. Namun saudara-saudaraku, semuanya bertumpu pada peninggian kita kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali ya membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1, dan nanti akan saya bawa kita untuk melihat lagi ya bagaimana perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa antara pemberitaan tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, 12 rasul pada masa ketika Yesus ada di bumi, dan pemberitaan tentang Yesus sendiri juga ketika Yesus sudah dipermuliakan di surga, sehingga kita bisa menghargai dengan tepat, amin, menghargai dengan tepat apa yang disebut kepercayaan kepada Tuhan Yesus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1. Saya akan membacakan dengan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Ya. Efesus pasal 1 dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita
beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang dilimpahkan kepada kita yang percaya ya kepada Yesus melalui apa? Melalui hikmat dan pengertian. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang harus dikejar oleh manusia agar dapat mengenali kasih karunia Allah itu adalah apa? Bukan perbuatannya Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi pengertiannya lebih dulu. Amin. Karena percumalah sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi jika dilakukan tanpa pengertian yang benar. Amin. Jadi saudaraku, kasih karunia Allah itu ya letak daripada keistimewaannya adalah ada pada pengertian. Ya memang saudara-saudara, tanpa pengertian gelaplah semuanya. Ya, tanpa pengertian akan ada kebutaan dan akan terjadi kesesatan. Tapi dengan pengertian tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, ya terjadi konflik, tidak mungkin terjadi saudaraku saling menyakiti, tidak mungkin terjadi saling ya melakukan hal-hal yang merugikan sesama kalau ada pengertian. Dan saudaraku, dari mana dimulai pengertian yang benar ya tentang anugerah Allah? Tadi sudah dikatakan bahwa kepada kita dilimpahkan melalui hikmat Tuhan, yaitu rahasia Allah yang tersembunyi, yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya, kecuali sesudah Yesus Kristus naik ke surga dan menyatakannya melalui hambanya Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Kemarin saya sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa meskipun Tuhan Yesus di masa hidupnya menyampaikan berita tentang penderitaannya, sengsaranya, ya, dan kemudian kematiannya, bahkan kebangkitannya pada hari yang ketiga, bagaimana respon murid-muridnya Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka menyambut dengan bahagia? Tidak. Mereka menyambut dengan sedih hati, menolak, mempercayai berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kok bisa ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa bisa ya mereka diselamatkan padahal mereka tidak mempercayai berita kematian dan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Itu sesuatu yang perlu ditelusuri atau tidak Bapak Ibu Saudara? Tentu saja Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini justru orang yang menolak berita tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus tidak mungkin diselamatkan. Ya, tidak mungkin ada orang yang bisa masuk surga tanpa melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa berita pengampunan segala dosa. Karena itulah kasih karunia Tuhan saat ini, amin. Jadi kalau orang berbicara tentang anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, apa itu? Ya, bisa nggak mengerti apa arti kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan? Banyak orang berbicara tentang anugerah Tuhan, tapi bukan anugerah Tuhan yang ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tapi anugerah Tuhan karangan manusia. Anugerah Tuhan karangan imajinasi, hayal, liar daripada manusia. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau itu tidak didasarkan pada kebenaran pengertian firman rahasia Kristus, maka tidak ada itu anugerah Tuhan yang sesungguhnya terhubung dengan kebenaran Allah, dan semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Terpujilah kasih karunia Allah yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, dan karena di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang dikasihi oleh Allah, kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita naikkan terus Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan, kita viralkan Bapak Ibu Saudara kepada semua orang. Tidak ada pengertian akan kasih karunia Allah lepas daripada pemahaman tentang penebusan oleh darah Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saudara, mari saya ajak kita untuk melihat. Lalu saudaraku, kalau murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Bapak Ibu Saudara, tidak mempercayai berita kematian dan kebangkitan Yesus, bukankah mereka telah melihat Yesus bangkit dan berjumpa dengan mereka selama 40 hari di bumi sebelum Yesus naik ke surga? Bukankah mereka telah melihatnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit? Ya, bukankah Petrus juga berbicara tentang kematian daripada Yesus Kristus? Ya, tidakkah sama dengan pengertian yang diterima oleh Rasul Paulus mengenai makna daripada kematian Yesus Kristus dengan yang diterima Paulus dan juga yang diterima Petrus, Bapak Ibu Saudara? Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang mau saya jelaskan supaya kita benar-benar firm, kita benar-benar mantap, berdiri dan kokoh di dalam pengajaran kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di mana perbedaannya, ya, respon pengertian daripada Petrus tentang kematian Yesus, ya, dan kebangkitannya dengan respon berita yang diterima oleh Rasul Paulus tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Di mana perbedaannya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita memahami arti kasih karunia anugerah Allah yang spesial saat ini. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Ya, mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2, saudara-saudara. Kita tahu konteks daripada Kisah Para Rasul 2 ini adalah masa peristiwa Pentakosta. Sudah Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 2. Langsung saja saya bacakan, ya, dan saudara bisa menyimak, ya, dan melihat Alkitab kita masing-masing saudara dari Kisah Para Rasul 2. Ya, saya akan membacakannya dari ayatnya, ya, dari ayatnya yang ke 36. Sudah, saudara-saudara? Ya, jadi simak dengan baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tolong disimak dengan baik ya, supaya saudara-saudara mempunyai kapasitas dalam tugas yang Tuhan percayakan ketika kita menyaksikan kasih karunia Allah. Apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain, pada orang yang mendengar, ya. Nah, supaya mereka terberkati. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bandingkan ya, kita membandingkan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul 2 dari ayatnya yang ke-36. Ya, ini adalah pemberitaan khotbah daripada Rasul Petrus di hadapan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, pada waktu hari Pentakosta. Ya, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, Petrus berbicara tentang apa? Berbicara tentang salib Kristus, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana moodnya, ya, bagaimana
Saudara-saudaraku, nuansa dari bahasa yang ditekankan oleh Petrus di sini apa tentang salib Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang Israel mendengar berita tentang salib Tuhan Yesus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca ya cerita ini dengan baik, ya, bahwa ketika Petrus berbicara tentang salib Yesus Kristus, itu membuat mereka ketakutan. Mereka merasa malu, ya. Saudaraku, mereka orang Israel itu merasa terhukum, dan karena itu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan? Karena mereka merasa terhukum mendengarkan salib Yesus. Amin. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mendengarkan berita tentang salib Yesus Kristus, kita bukan merasa terhukum. Ya, kita bukan merasa sedih dan merasa berdosa. Ya, tapi kita merasa kita disucikan. Amin. Oleh darah Yesus. Ya, itu bedanya, saudaraku. Kalau orang Israel mendengarkan berita tentang salib, mereka merasa berdosa. Ya, saudara, karena mereka merasa berdosa, maka dengan begitu mereka terancam dengan hukuman. Bandingkan ketika saudara menjelaskan pengampunan segala dosa kepada orang-orang yang mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah. Orang itu, saudara dan saya, ketika pertama kali mendengarkan segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu Saudara, saya sendiri merasa kegirangan. Pertama kali saya mendengarkan bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, bahkan sampai seperti kaki tidak berpijak di bumi, merasa melayang, terangkat tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena membawa sukacita yang besar bahwa ternyata yang selama ini kita merasa kita adalah orang berdosa, ternyata oleh salib Yesus Kristus, oleh darahnya, semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Itu yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 1 tadi, ya, dikasih karunia di dalam Yesus Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari lihat baik-baik di ayat 38. Bagaimana Rasul Petrus menghubungkan berita kematian Yesus Kristus dengan pengampunan dosa. Bagaimana ceritanya? Seperti apa, Bapak Ibu Saudara, konsepnya? Ya, kita lihat ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apakah itu berita kasih karunia yang saudara terima saat ini? Apakah seperti itu berita Injil tentang salib Kristus yang saudara dan saya terima saat ini? Bahwa melalui pertobatan kita diampuni, melalui kita dibaptis kita beroleh pengampunan, melalui pertobatan kita barulah memperoleh pengampunan dosa, lalu kemudian akan menerima karunia Roh Kudus. Apa itu yang saudara dan saya terima? Kalau saudara tidak bisa membedakannya, maka saudara dan saya berarti belum mengerti kasih karunia Allah yang dimaksud. Kalau saudara dan saya menyamakan, mencampur adukan berita yang dibawa oleh Rasul Petrus tentang salib Kristus dengan berita kabar baik yang dibawa Rasul Paulus tentang salib Kristus, kalau saudara dan saya tidak bisa membedakannya, maka kemungkinan besar
saudara dan saya belum memahami arti kasih karunia yang dimaksud Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita pasti memahami. Karena apa? Karena di sini Rasul Petrus berbicara tentang bagaimana orang Israel bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka karena mereka telah menyalibkan Mesias Yesus Kristus. Maka proses daripada pengampunan dosa mereka tidak sekaligus, Bapak Ibu Saudara. Tidak segalanya, tidak semuanya sekali untuk selama-lamanya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Orang Israel memerlukan pertobatan. Ya, orang-orang Israel memerlukan pengakuan, ya, supaya dosa-dosa mereka diampuni Tuhan. Tapi saudara dan saya, bukan karena pengakuan kita dosa kita diampuni, bukan karena perbuatan kita dosa kita diampuni, bukan karena apa yang kita lakukan maka dosa kita diampuni, tidak. Tapi karena kita percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka terjadilah demikian. Amin. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita benar-benar sudah diampuni oleh Tuhan dari segala dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di pasal 3. Diulang-ulang oleh Rasul Petrus kepada orang Israel bahwa mereka mendapat pengampunan karena pertobatan, ya, karena perbuatan mereka mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan kita sebagai orang percaya dari bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita menerima pengampunan segala dosa kita hanya karena kita percaya. Ya, tidak ada usaha dan perbuatan kita yang harus kita lakukan. Ya, seperti diajarkan oleh banyak orang, harus begini, harus melakukan itu, harus berbuat itu dan berbuat ini supaya dosamu diampuni. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, pengertian kasih karunia Allah saat ini. Ya, kita tidak boleh mencampur adukan pemahaman tentang salib Kristus yang diterima oleh 12 Rasul Yesus Kristus berbeda dengan pemahaman tentang makna daripada salib Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Kita lihat di ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Bisa saya baca dari ayatnya yang ke-17, ya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harus ada perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel supaya dosa mereka dihapuskan. Ya, harus ada usaha yang sungguh-sungguh, yang keras, upaya dari mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka sendiri. Itulah syarat untuk mereka memperoleh pengampunan dosa. Jelas sekali di situ kan? Saya ulang sekali lagi ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalau tidak, dosamu tidak akan dihapuskan. Jadi itu sinkron dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 6. Ya, ampunilah orang lain supaya kamu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka dosamu tidak diampuni. Jadi tergantung pada usaha mereka, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu berita kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Bapak Ibu Saudara, tidak. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, dan itu bukan hasil pekerjaanmu,
tetapi pemberian Allah. Amin. Itulah kasih karunia yang dirancang oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kemuliaan kita. Amin. Ya, bahwa segala dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus, dan di dalam Yesus kita memperoleh kesempurnaan hidup yang kudus berdasarkan kasih karunia-Nya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena pengakuan kita, bukan diulang-ulang Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus tentang pengampunan dosa bukan diulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan sesuatu yang berulang-ulang hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bapak Ibu Saudaraku, melalui doa-doa diulang-ulang terus Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kasih karunia saat ini adalah lunas dibayar dosa-dosa kita semuanya sekali untuk selama-lamanya, dan kita dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah kasih karunia yang sesungguhnya yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui berita Injil kasih karunia Allah. Amin. Nah, karena itulah saudaraku, mari kita bacakan kita baca di Kolose pasalnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita Kolose pasal 2. Bagaimana ya Rasul Paulus memberitakan tentang kasih karunia Tuhan, sama atau tidak dengan yang dikemukakan oleh Petrus, bahwa melalui pertobatan, melalui pengakuan dosa, ya, kita memperoleh penebusan dosa kita. Sama atau tidak dengan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara? Tidak sama. Kita lihat di Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus, sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan sebuah proses yang berulang-ulang pengampunan dosa itu bagi kita saat ini, tapi itu adalah sesuatu yang sudah selesai, persoalan yang sudah selesai. Amin. Dan Yesus mengatakan itu di atas kayu salib. Sudah selesai, tetelestai. It's finished. Sudah selesai. Amin. Tuntas dan sempurna. Dan itulah kebenaran saudara dan saya saat ini di hadapan Allah, yang dikaruniakan secara cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Dan saudara dan saya diterima di hadapan Allah sebagai orang-orang kudusnya, bukan karena berdasarkan pengakuan dan perbuatan dan usaha atau apapun yang kita lakukan, tapi ini adalah penerimaan Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup kita benar-benar disempurnakan oleh darahnya, dan kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Kita adalah orang yang telah diselamatkan. Amin. Tidak ada yang hilang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa hilang keselamatan? Karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak berawal dan tidak berujung Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang memberitakan keselamatan bisa hilang, berarti orang itu belum punya keselamatan. Dia belum menerima anugerah Allah. Dan itu yang terjadi di dalam kekristenan saat ini Bapak Ibu Saudara. Pengertian itu sangat jauh dari maksud daripada Rasul Paulus yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ngambang, pemahaman mereka itu mengambang dan tidak masuk pada sasaran yang tepat tentang kasih karunia Allah. Maksud dan kebaikan Tuhan bagi umat manusia saat ini adalah mempercayai bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukan karena usahamu dan kebaikanmu, bukan karena ketaatanmu, dan bukan karena apa yang kau perjuangkan, tapi karena apa yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus bagimu.
di atas kayu salib sudah selesai. Itulah kasih karunia Tuhan. Amin. Dan itu tidak bisa diulang-ulang. Cukup satu kali saja untuk selama-lamanya kita diterima oleh Allah di hadapannya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Saudaraku, tidak ada yang hilang Bapak Ibu Saudara. Karena hidup itu adalah hidup yang kekal. Keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Maka hidup kita itu terpelihara dengan sempurna di dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Itulah berita anugerah kasih karunia yang spesial, yang istimewa saat ini kita peroleh hanya melalui iman. Amin. Nah, saudaraku, karena itu di ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu semuanya ditiadakan oleh Allah dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi sudah dipakukan di atas kayu salib dan tidak ada yang bisa mencabut bahwa pernyataan Allah, deklarasi Allah, kemerdekaan kita dari segala dosa benar-benar satu kali untuk selama-lamanya itu sudah selesai. Amin. Itulah yang kita hargai Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita selalu bersyukur senantiasa. Amin. Mengapa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengapa kita harus terus setia kepada Tuhan Yesus. Itulah yang kita hargai. Lain daripada itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah kesetiaan yang akan berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan sia-sia. Kalau bukan didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna, maka saudara-saudaraku, apapun yang diperbuat oleh manusia sekalipun mengaku percaya pada Yesus, itu adalah usaha yang tidak tepat dan yang akan berakhir dengan kegagalan. Tapi di dalam kasih karunia Allah ini, yang sempurna ini, saudara dan saya tidak mungkin gagal. Karena kita sudah ditempatkan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bersama dengan Yesus Kristus, saudara dan saya akan menjalani kehidupan yang mulia, kehidupan yang kudus, dan kehidupan yang terpelihara dan dikuatkan, dimampukan oleh kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Sekarang kami dapat melihat makna arti yang sangat mendalam dari kata firman kasih karuniamu yang begitu dalam, begitu dahsyat, luar biasa. Menggerakkan hati kami untuk terus diperkembangkan, membina kepribadian kami yang takut akan Tuhan, yang setia kepada firman-Mu. Karena begitu dalam, begitu luas, begitu panjang, begitu lebar kasih Kristus menaungi hidup kami, sehingga kami tidak perlu dikuasai oleh rasa takut, kekhawatiran lagi. Sebab di dalam Yesus Kristus kami telah dimerdekakan dari ancaman dosa, dari ancaman maut, dari segala hal yang bisa menjauhkan kami dari kehendak Allah. Kasih karuniamu lah yang menjadi benteng yang kuat dan yang teguh, yang harus kami hargai. Setiap hari kami bersyukur kepadamu dan rindu agar semua orang mendengarkan berita Injil kasih karunia ini menjadi berkat yang terbesar dan sukacita di hadapan Tuhan. Inilah tugas dan pekerjaan kami yang sangat mulia yang harus kami tunaikan dengan tuntas sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Engkaulah yang mendatangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan Engkaulah yang menyediakan upah yang besar bagi setiap orang-orang kudus-Mu yang selalu rindu menyampaikan berkat yang besar ini kepada sesamanya, kepada sesama kami. Kami percaya Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan supaya tersiarlah kepada semua orang kasih karunia Allah yang sangat luar biasa yang kami hargai dan yang kami tinggikan ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam kudus buat kita semua. Ya. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Ya. Selamat pagi semuanya. Kembali pada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi.
Silakan Pak. Salam, salam.